Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya, yang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali di sini, melangkahkan kaki-kaki kita dari rumah dengan ringan dan mudah, bertemu dengan sesama saudara muslim kita dan sama-sama mempelajari hal-hal yang terkait dengan agama kita yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperberat amal kebaikan kita dan mengumpulkan kita sekalian dalam kebaikan-kebaikan di dunia ini juga kelak di akhirat dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada bab baru, yaitu adab silaturahmi, ya. Hal-hal yang terkait dengan tuntunan agama kita yang hubungannya dengan sesama kerabat. Jadi kerabat atau sanak famili itu sesuatu yang tidak kita pilih, sesuatu yang bukan kuasa kita untuk menentukan ini kerabatku dan ini nggak usah jadi kerabatku. Itu semua adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang mana setelah kita mengetahui, kita baru menyadari, oh ini bapakku, ini ibuku, ini saudara-saudaraku, ini saudariku, ini pamanku, bibiku, dan seterusnya. Kerabat kita. Kerabat ini kadang-kadang bisa menjadikan kita bahagia, bisa juga menjadikan kita susah. Namun kita semua tidak bisa menolaknya karena ini bukan kuasa kita. Aku gak seneng aku duwe bapak kok iki welek ireng. Ya. Sana kok kiri kabeh ngene. Aduh gak seneng aku. Nah, gak bisa. Ya. Sampai kapanpun itu adalah kerabat kita. Itu adalah bateh sanak kita. Jadi kadang-kadang bisa menjadi suatu nikmat, bisa pula menjadi musibah yang harus kita hadapi dengan sabar, agar semuanya endingnya menjadi baik semua. Dan dalam masalah kerabat ini, Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita mensikapinya, bagaimana kita berhubungan dengan sanak famili, mulai dari yang terdekat sampai yang terjauh. Tentunya namanya kerabat, ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Yang pertama, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah tafaqqudu ahwalihim wa idkhalus sururi alaihim. Berusaha mencari kabar atau mencari tahu tentang keadaan-keadaan mereka dan memasukkan kegembiraan kepada mereka. Jadi kita peduli dengan sanak famili kita dan berusaha untuk menyenangkan mereka, berusaha untuk memberikan rasa senang, rasa bahagia yang tentu saja yang tidak menyalahi syar'i. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat pertama, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Jadi ayatnya panjang bukan pendek, ini terakhir-terakhir. Kalimat-kalimat terakhir.
Kalimat panjangnya biasanya dibaca oleh para khatib dalam khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna bukan itu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi perintah untuk bertakwa kepada Allah termasuk bertakwa dalam masalah kerabat ini. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah alladzi tasaaluna bihi, yang mana dengan menyebut namanya ya kalian saling meminta satu dengan yang lainnya. Dengan menyebut nama Allah atau Wallahi aku sedina iki durung mangan. Mbok ya aku keimangan. Ya, kita bersumpah dengan nama Allah, kita menyebut nama Allah, kita saling untuk menguatkan gitu, biasanya untuk menguatkan. Dengan menyebut nama Allah agar kita diberi, agar itu menjadi sesuatu yang menunjukkan kesungguhan dan penghambaan kita kepada Allah. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wal arham, dan hendaknya kalian sambung tali kerabat. Mananya di bawah ittaqul arham antuqatti'uha. Bertakwalah kalian dalam masalah kerabat, dalam masalah sanak famili, agar tidak memutuskan, agar tidak diputuskan. Tadi mungkin karena miskin, malu punya kerabat miskin, kemudian kita putuskan hubungan kerabat. Atau karena kerabat kita kok kebetulan mungkin misanan atau goblok-goblok isin itu kerabatku, awat-awat gak roh atau gak disambung gitu. Gawe mungkin gak diundang, ono apa-apa mungkin gak dikasih tahu, kono kepaten gak dikandani lah gitu. Sehingga terputus hubungan kerabat. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan namanya kalian saling meminta antara satu dengan yang lainnya. Bertakwalah kalian dalam masalah kerabat. Yang mana jangan sampai kalian memutuskan hubungan kekerabatan itu. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian zat yang maha mengetahui, maha teliti, maha mengawasi. Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana hati kalian terhadap kerabat, bagaimana sikap kalian terhadap kerabat. Jadi intinya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah menyambung hubungan kerabat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilarang kita sekalian untuk memutuskan hubungan kerabat. Apapun keadaan kerabat kita, famili kita, sanak kita, mulai dari ibu, bapak kita dan seterusnya, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima sebagaimana takdir-takdir yang lainnya. Jika takdir itu baik, kita punya kerabat-kerabat yang baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jika kerabat itu sesuatu yang tidak menyenangkan kita, dengan sikapnya, ya, dengan kondisinya, kita bersabar. Dan itu juga suatu yang baik bagi kita. Yang mana itu sikap seorang mukmin yang mengherankan, yang menakjubkan. Ajaban li amril mukmin, kata Rasulullah. Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu. Apabila dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila dia diberikan musibah, cobaan, ujian sama Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar dan itu pun baik bagi dia. Dan hidup itu hanya ada dua ini. Ya, kalau enggak senang susah, ya, kalau enggak nikmat ya musibah. Yes. Isine putar-putar iku wae. Orang mukmin harus siap menghadapi keduanya. Ya siap enak, ya siap gak enak gitu. Kalaupun gak enak, ketahuilah setelah gak enak pasti ada enaknya. Karena hidup itu gelinding. Kadang di atas, kadang di bawah. Hidup itu berputar, berjalan. Makanya inna ma'al usri yusra. Itu hiburan bagi seorang mukmin. Sak susah-susah kita masih punya harapan. Pasti ada akhirnya. Ya, pasti ada
akhirnya, gak mungkin terus menerus. Kalaupun sampai meninggal dunia, masih ada harapan orang beriman itu. Balasan yang baik kelak di surga, kan gitu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan. Fa fi sahihaini an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Ketemu Anas bin Malik menaik. Mau ketemu Anas bin Malik. Ya. Sahabat yang dijuluki sebagai Khadimur Rasul. Pelayannya Nabi. Karena waktu kecil itu diantarkan sama ibunya yaitu Ummu Sulaim kepada Nabi agar melayani Nabi, ya. Membantu Nabi, ya. Nyantrik, iya nyantrik istilahnya, nyantrik, gitu ya, nyantrik. Makanya Anas bin Malik ini banyak mengetahui kehidupan Nabi. Di antaranya yang diceritakan ini tentang sabda beliau. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi au yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Man sarrahu, barang siapa yang dia senang, ayyubsata lahu fi rizqihi, untuk diluaskan baginya rizkinya. Barang siapa yang dia senang agar diluaskan rizkinya, au yunsa'alahu fi atharihi, atau dipanjangkan baginya fi atharihi, artinya usianya, pada usianya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung hubungan kerabat. Jadi hendaklah dia menyambung hubungan kerabat. Dia menyambung silaturahmi istilahnya itu dengan kerabat, dengan rahim, orang yang disatukan karena rahim, ya, orang yang disatukan karena rahim, saudara dengan saudaranya bersatu dalam rahim si ibunya, pamannya, bibinya, budinya, pakdinya bersatu dalam rahim neneknya. Terus itu namanya rahim, silaturahmi, menyambung rahim. Tapi nanti dicawat silaturahmi ngene bari. Iku gak silaturahmi jenenge. Ya, iku ziarah istilah gitu. Lah bari jek urip Pak. Iku le salah awak dhewe. Kita memahami ziarah iku nek nggone wong mati gitu. Padahal itu ya ke orang mati ya ke orang yang hidup. Nek sama kerabat namanya silaturahmi, gitu loh. Nek bukan kerabat ziarah, nah ya. Ziarah. Ya kalau ziarah nggak sing urip lho ziarah mati ya. Salah kaprah. Ya istilahnya kayak mahram dengan muhrim kan gitu guys. Wis kuwale kabeh. Ya kalau muhrim itu artinya orang yang ihram. Yang betul itu mahram gitu ya, mahram. Tapi wis dadi basa nabi mana. Kita teruskan. Jadi Rasulullah SAW memberikan tip untuk kita sekalian, tip hidup bahagia kan gitu ya. Di antara tip-tip hidup bahagia itu ya rezekine luas, ya uripe ya enak nang donyane kedawa, nikmatin donya. Yaitu dengan menyambung hubungan kerabat. Ya, menyambung hubungan kerabat. Yang namanya kerabat itu ada di rahim, dari kata rahim itu. Makanya kerabat kita yang paling dekat tentu yang punya rahim, ibu kita. Kemudian bapak kita yang menyebabkan rahimnya ono isine awak dhewe. Kemudian saudara-saudara kita, ya, paman-paman kita, bibi-bibi kita, ya. Terus sampai misanan dan seterusnya. Kerabat ini ada yang mahram, ada yang tidak mahram. Kalau ponaan mahram, kalau misanan enggak mahram, walaupun dia mungkin bisa menjadi wali dalam nikah, ya, tapi tidak mahram. Apa meneh minduan gitu ya ora.
Jadi nggak apa-apa nikah sama apa? Misanan nggak apa-apa. Bentunya nih gak melayu non dinti ya nikah ambek misanan. Tapi ono sing gak gelem ngono gitu. Aku nambah geger putus hubungan saudara gitu. Jenenge rumah tangga kadang-kadang ono gegere ono pisahe engko merempet-merempet nang gone mak-makni gitu. Akhire wis golek wong liya wae. Ono sing alasan keluarga gludak-gludek nok kono wae. Kan cilik ketemu iku, tuwek ya ketemu iku. Golek liyane ado ngono cakaran tandi ngono. Ya sangga. Jadi Rasulullah SAW beliau memberikan tip siapa saja yang pengen diluaskan rezekinya, tentu rezeki dalam arti yang luas pula, bukan hanya berupa uang, ya, kesehatan, anak, ya kan gitu. Ada orang yang luar biasa, harta benda miliknya banyak sekali, tapi nggak punya anak. Ya, ada yang apa-apa tercukupi, tapi yo penyakitan terus aja. Gitu. Oh namanya hidup, ya, nggak lepas dari semua itu. Mbok dihitung wetone koyo piye wae gitu loh. Kalau Allah enggak mengendaki ya bukan karena weton, karena itu bukan karena weton. Jadi siapa saja yang senang, dirinya senang untuk diluaskan rezekinya, dalam arti yang luas pula rezeki ini, ya, maka sambung silaturahmi, saling hubungan kerabat. Jadi ada keterkaitan. Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita, melapangkan rezeki kita dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyambung kerabat. Demikian pula dipanjangkan usianya juga terkait dengan itu. Ya. Kita teruskan. Intinya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya menyambung hubungan famili itu dianjurkan dalam agama, itu diperintahkan dalam agama. Maka siapa saja yang melaksanakan itu bukan hanya dia mendapatkan keuntungan di akhirat, tapi juga mendapatkan keuntungan di dunia. Tapi jangan sampai kita menyambung hubungan kerabat karena supaya rezeki kita banyak. Kita menyambung hubungan kerabat semata-mata supaya usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ibadah, jadi ini ibadah. Menyambung hubungan kerabat, menyambung silaturahmi itu ibadah. Maka yang kita tuju adalah akhirat, kebahagiaan kita di akhirat. Bagaimana kita bahagia di akhirat kelak? Adapun masalah bonus di dunia itu bonus saja. Ya itu bonus saja. Kita sholat seperti kita sholat, ya karena Allah Subhanahu Wa Taala kita ingin mendapatkan surga, mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dari muka Allah dan seterusnya. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dengan sholat Allah berikan rizki, gitu. Ya itu bonus, gitu. Bukan menjadi tujuan kita. Bukan menjadi tujuan kita. Walaupun tidak ada begitu-begitu, tetap kalau itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita lakukan. Jadi murni yang kita tuju adalah bagaimana itu bisa membahagiakan kita di akhirat. Amalan-amalan yang kita lakukan ini kita tanam untuk panen di akhirat. Nah, dunia mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah ladang atau sawah akhirat. Kita tanam kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan. Adapun kok untuk tambahan di dunia, nah itu bonus, bukan tuh tujuan. Jangan karena sholat supaya apa? Tambah rezekinya. Sholat supaya anaknya api-api, gitu ya. Sholat supaya anaknya gak mendeman kan ya sing ngono. Nah, akhirnya hadis-hadis yang disebutkan yang gak ada keutamaannya gak tahu dilakoni. Poso Senin Kemis keutamaannya apa? Oh, gak ada keuntungan dunia gak dilakoni akhirnya. Tapi yang disebut keuntungan wah dilakoni walaupun dhaif. Gitu. Walaupun dhaif. Rawa Ibnu Majah bisanadin hasanin an Abdullah ibni Salam. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang hasan yang baik dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Abdullah bin Salam ini seorang Yahudi. Ya, Abdullah bin Salam ini termasuk tokoh Yahudi Madinah. Qala ia berkata, "Lamma qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata." Lamma tatkala qadima datang Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ke Madinah. Ya kita tahu Nabi Muhammad itu dari Mekah.
orang Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, injafalan nasu kibalahu. Anas manusia injafala pada menuju kibalahu ke arah datangnya Nabi SAW. Jadi penasaran kan. Jadi sebelum Nabi SAW dan Abu Bakar hijrah ke Madinah, beberapa sahabat sudah diutus hijrah ke sana, mendakwai di sana. Demikian pula ada sebagian penduduk Madinah yang datang ke Mekah berbaiat kepada Nabi SAW. Jadi sudah ada komunitas Muslim di sana. Karena itu ketika ada kabar Rasulullah SAW datang ke kota mereka, Insya Allah mereka sangat bergembira. Kaum muslimin yang sangat, mungkin yang belum pernah ketemu Nabi atau sudah lama gak ketemu Nabi, sangat merindukan Nabi SAW. Sangat merindukan orang yang sangat dicintainya. Ya, walaupun belum ketemu, cintai meledak-ledak karena keimanannya itu. Maka mereka sangat antusias di dalam menyambut Nabi SAW. Sampai ono cerita diterbangi barang ya. Ya mau telah al-badru alaina gitu kan. Intinya orang itu pada menanti-nanti Nabi SAW. Ada klip-klip datang, wah itu Nabi itu. Materi, dia, wah Nabi datang Nabi. Saantero Medina pada mendengar itu, pada bergembira datang. Kecuali orang-orang yang memang membenci Islam dan orang Yahudi. Nah termasuk Abdullah bin Salam ini penasaran juga. Piye itu rupanya Nabi? Jadi Nabi terakhir sini macam-macam. Kok mau saya begitu? Dia ikut juga datang. Jadi injafalan nasu kibalahu. Orang-orang pada berbondong-bondong menuju ke arah datangnya Nabi. Datangnya kelihatan sekali kan di padang pasir. Ya, datang padang pasir kelihatan sekali. Kecil-kecil klip-klip kelihatan. Wakila dan mereka berkata qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang Rasulullah, sungguh telah datang. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut-mulut atau lesan-lesannya kaum muslimin Madinah. Rasulullah SAW datang, saking senangnya. Salasan mereka ucapkan sampai 3 kali. Faji'tu finnasi li'anzura. Faji'tu maka aku datang finnasi dalam kumpulan manusia li'anzura untuk juga melihat, untuk melihat Nabi SAW. Falamma tabayyantu wajhahu. Falamma maka tatkala tabayyantu sudah jelas bagiku wajah Nabi SAW sudah dekat, jelas Nabi SAW di hadapan araftu aku mengenalinya. Anna wajahu laisa biwajhi kadzabin. Aku mengetahui anna wajahu bahwasanya wajahnya beliau itu laisa biwajhi kadzab. Enggak ada tampang pendusta, enggak ada tampang wajah wong gawene goro. Jadi melihat tok ngene wis sewenang gitu wis. Fakana awwalu syai'in, maka yang pertama-tama dari sesuatu yang beliau ucapkan, yang pertama-tama dari sesuatu, sami'tuhu aku mendengarnya. Jadi sing kawitan sing tak rungokno saka omongane iku takallama bihi, ya beliau mengucapkan kalimatnya, anqala beliau mengatakan yan ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Bukan hai jamaah. Hai sekalian manusia. Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan, berikanlah makan. Wasilul arham, dan sambunglah hubungan kerabat. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah malam, salat di waktu malam yang mana manusia pada niyamun, pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat, dengan sejahtera. Hadis ini dibawakan oleh penulis karena ada kalimat Nabi SAW
yang berupa perintah agar menyambung hubungan kerabat. Jadi hadis ini dimasukkan dalam bab ini karena ada perintah Nabi, ya, perintah Nabi agar menyambung hubungan kerabat. Sementara itu yang lainnya banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Oh, cuman hadis yang dua wong ini kan gitu. Hadis yang ya Aba Umair ma fa'alannu khair. Satu kalimat yang disampaikan Sabda tadi. Itu saja Imam Syafi'i bisa mengambil faedah banyak sekali. Apalagi yang panjang seperti ini. Di antara yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Jadi ceritanya begini. Jadi Nabi datang ke kota Madinah, disambut oleh orang-orang Islam di sana yang sudah sangat bergembira, sangat menantikan, sangat merindukan. Maka itu menarik sebuah perhatian orang Yahudi semacam Abdullah bin Salam ini. Dia masih Yahudi. Pada akhirnya jadi nanti masuk Islam. Dia penasaran juga melihat orang-orang penasaran. Akhirnya dia ikut dalam rombongan orang-orang pengen tahu piye itu Nabi gitu. Tampangnya Nabi itu piye gitu. Setelah sampai dekat kata Abdullah Salam memberikan persaksian, ketika sudah jelas wajahnya, saya lihat. Saya mengetahuinya. Saya langsung tahu bahwasanya tampangnya Nabi iki wong Muhammad iki gak ono tampang wajah pendusta, wajah goro. Artinya memang itu kesan pertama sudah begitu sempurna gitu. Setelah itu terserah Anda. Ini cerita Abdullah bin Salam. Karena berdosa. Kemudian saking antusiasnya dia katakan ucapan pertama yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesuatu yang diucapkan Nabi yang pertama yang diucapkan beliau itu, yang didengar oleh Abdullah bin Salam itu, ya ayuhanan, menyeru kepada semua orang yang ada di situ, baik orang mukmin ataupun orang yang belum mukmin, seperti Abdullah bin Salam, yang menunjukkan bahwasanya Islam itu demikianlah kurang lebih gambarannya gitu ya. Agama yang ramah. Agama yang ramah, yang baik. Contohnya adalah Rasulullah mengatakan ya ayuhan nas afsus salam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Tentu yang dimaksud ini bagi orang yang beriman adalah mengucapkan assalamualaikum ketika bertemu, ketika berpapasan ya dengan saudara muslimnya. Atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh secara lengkap. Bagi orang kafir mungkin dengan kalimat yang ini. Intinya setiap orang itu harus saling sapa. Itu ajaran agama. Ajaran agama. Dan lebih khusus lagi kepada orang Islam punya sapaan khusus yang tidak boleh diucapkan kepada orang kafir. Karena ini adalah ucapan doa. Ya. Khusus istimewa untuk kaum muslimin yang diberikan ucapan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kamu, memberikan rahmatnya dan juga memberkahi kamu. Doa, ucapan salam. Sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian wa'at imut ta'am, berikanlah makan. Ini adalah yang mengajarkan kepada kita hubungan sesama kita. Afsus salam hubungan dengan sesama kita, sesama manusia, bukan hubungan manusia dengan Tuhannya. Memberikan makan juga demikian. Kemudian wasilul arham, demikian pula kepada hubungan dengan kerabat, dengan sesama manusia juga. Artinya Islam itu menyuruh baik gitu loh. Menyuruh baik. Orang keren-kerengan mbek wong gitu loh. Kemudian sampai masalah sholat, masalah pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu urutan yang ketiga. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah malam, sholatlah tahajud yang mana manusia pada waktu tidur. Maknanya waktu malam dijadikan untuk istirahat, untuk tidur. Siang dijadikan untuk waktu untuk bekerja. Malam untuk istirahat, untuk tidur. Tapi di Saudi umumnya kerjanya mari barasar jadi. Aktivitas itu banyak kan habis asar katanya.
bar subuh turu. Jadi ini wong no YouTube itu. Jadi sholatlah pada waktu malam, sholat tahajud, sholat malam. Yang mana manusia kebanyakan pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Saya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Artinya apa? Surga itu didapat bukan hanya semata-mata hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bagaimana hubungan kita sesama kita harus baik. Khususnya dengan sesama muslim. Pemenang kerabat juga, ya termasuk mbek bojo. Gitu. Ojo mbek wong apik-apik, mbek bojone gak apik. Gitu ya. Kalau dengan orang lain bisa menasihati gitu. Bojone wong dinasihati. Bojone dhewe gak tuh dinasihati. Ya, gitu. Dinasihati salat bengi, wis salat durung, Mbak, gitu. Bojone gak tau ditak salat, anake gak tau ditak salat. Makanya orang yang suami yang baik itu yang baik dengan keluarganya, dengan istrinya. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik dengan istrinya, dengan keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian karena aku paling baik dengan istriku. Ya, Nabi, contoh teladan kita. Jadi Islam mengajarkan baik dengan Allah sebagai pencipta juga baik dengan sesama kita. Kalau seandainya ukuran baik di dalam Islam itu hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, tentu Rasulullah SAW enggak bersabda seperti ini. Ya, tentu Rasulullah SAW tidak merintahkan kepada kita untuk berbaik-baik dengan orang lain. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kunci untuk mendapatkan surga bukan hanya dengan sholat, dengan puasa dan sebagainya, tapi juga dengan amalan-amalan yang disebutkan Rasulullah SAW. Di antara amalan yang bisa menghadirkan surga atau kita mendapatkan surga adalah menyebarkan salam. Mungkin ringan bagi kita sekalian, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Menyebarkan salam, amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Mungkin antum sholatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa saja, ibadah-ibadah yang besar biasa saja dilakukan. Sing wajib-wajib tok gitu. Sing haram ya diharamno, sing halal ya halalno. Tapi barangkali karena punya andalan amal yang mungkin orang menganggap ringan. Kalau ketemu saudaranya assalamualaikum, ketemu di mana ya assalamualaikum, mlebu assalamualaikum, pisah assalamualaikum, ketemu mereka bolak-balik menyebarkan salam. Orang kok ape khutbah tok ae assalamualaikum. Bukan hanya di tempat ngaji saja assalamualaikum, di TPI ya ketemu assalamualaikum gitu. Iso ngono ya. Ini kan wis umum enteng KPKP ngerti. Nah, kadang-kadang kalau di umum itu iso diarani kemenyek. Ya, saya ingat saya itu punya teman dari Bulu main ke rumah saya. Waktu itu masih Podo Joko nih. Rumah saya. Terus ketika pulang kan numpak kol ya, biasa biar kan numpak kol ya. Nyegat kol gitu. Nah, kemudian kolnya berhenti. Setelah itu teman ini salaman sama saya, salaman terus ngucap, "Assalamualaikum." Lagi nyusin dodot nang ngarep kono. Menyek. Wah, kebetulan wong agli gitu, saya tahu. Wong wedok. Ya itu. Itu berat. Kadang-kadang enggak dijawab, gitu enggak dijawab. Kita pernah dakwah di Blitar dulu ya, pernah di waktu kelas 5 atau kelas 6 itu. Ada program dakwah. Kakak kelas saya dulu banyak kan di luar Jawa. Setelah angkatan di atas saya, satu angkatan itu sudah enggak ke luar Jawa. Antara biaya dengan hasilnya mungkin dianggap kurang sama ustaz-ustaz kita. Akhirnya waktu itu kita dakwah di Blitar. Setelah Gunung Kelut meletus waktu itu. Itu suasana kampung itu kebetulan di kampung itu. Suasana kampung itu sangat terasa. Jadi saling menyapa itu biasa. Monggo ini. Nah, kita tampil beda dong dari pesantren kan gitu. Ketemu ya. Assalamualaikum Pak. Nggih. Ngono. Jadi memang sangat awam. Itu daerah-daerah basis PKI memang dari itu, daerah Rejoso dari itu. Wong kita tanya, agama ini apa Pak? Golkar. Belum ada listrik. Jadi masih uplik gitu, uplik dikasih sumbu gitu. Di musola itu lampunya gitu.
budal itu goncor itu. Terus ada sumur satu gengang kono adus lanang wedok ya niku masyaallah. Mudah-mudahan sekarang sudah berubah. Di Kecamatan Binangun waktu itu ditempatkan di Derjoso ada ini. Itu kadang Assalamualaikum, nggih jawabannya gitu. Ono sing gak dijawab ya. Tapi waktu itu dijawab semua tapi nggih mau ya. Jadi memang berat kalau kita menerapkan walaupun itu terasa ringan di lisan kita. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang kita sendiri berat gitu. Mau mlebu mae dhewe pe salah mae berat kok. Kalau nggak dibiasakan. Gitu kan? Kalau nggak dibiasakan. Malah kadang-kadang kalah dengan anak-anak kita yang dari TPA karena di gurune nurut, karena di bapak gak nurut. Ini mlebu masalah yo anak-anak salam gitu. Salah assalamualaikum gitu. Karena di bapak inane yo gak diturut gitu. Nah, itu harus dibiasakan gitu. Memang harus disebarkan. Kata perintah Rasulullah untuk menyebarkan. Ini perkataan masuk masjid assalamualaikum. Nih di sini ringan, ketemu sudah biasa gitu. Tapi kalau di luar itu nggak biasa, gitu ya, nggak di luar itu berat rasanya. Nah itu andai kata itu menjadi amalan kita, yang kita andalkan amalan kita, barangkali saja itu akan bisa menjadikan masukkan kita ke dalam surga sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Absus salam, sebarkanlah salam, ya sebarkan salam. Artinya saling uluk salam dari sesama kaum muslimin. Termasuk amalan yang bisa masukkan ke dalam surga juga wa'at imut to'am. Mungkin terasa ringan. Karena sekarang ini sudah biasa. Ambil sendiri, isi sendiri. Tiap Jumat. Ya, nasi gratis. Ambil dan isi sendiri. Ini baik-baik saja. Ya. Kalau motivasinya untuk mendapatkan akhirat. Tapi kadang-kadang motivasinya tadi itu. Supaya rezekinya lancar gitu. Ya, supaya rezekinya lancar. Atau lagi model gitu. Jadi amalan yang bisa memasukkan surga di antaranya adalah memberikan makan. Dan sebaiknya makan itu diberikan atau jangan sampai sebagai sabda Rasulullah SAW ya, yang tidak lain makan dari makanan kita kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin kan gitu, orang-orang mukmin. Sebaiknya begitu. Karena makanan yang kita berikan akan menjadi energi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang baik, orang yang bertakwa, akan digunakan untuk melakukan amalia-amalia yang baik. Maka otomatis kita juga mendapatkan pahala, kita berharap mendapatkan pahala dari situ. Makanya ada dimasukkan ini juga bagian dari jariyah. Ya, ini juga diberikan bagian dari jariyah. Selagi dengan energi dari makanan yang kita berikan itu dipakai untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan ibadah kepada Allah, amalan ketaatan, maka orang yang memberikannya akan mendapatkan bagian. Jadi berikan makan. Dan mudah-mudahan yang biasa memberikan makan ini menjadi catatan amal yang baik, yang memberatkan bagi dia amalan baiknya kelak di akhirat. Dan semoga Allah menjaga keikhlasan dan keistiqomahannya. Istiqomah kayak panganan. Enggak apa-apa, ini kebaikan gitu. Ini kebaikan. Dan semua yang di sini orang-orang soleh gitu kan. Orang-orang soleh. Tapi jangan karena ada makanannya kita ngaji. Ya, jangan karena ada makanannya kemudian kita ngaji. Boleh iri, ya boleh iri bagi yang memberikan makanan, terus sampean kasih makanan, tapi ya kondo panitia dhisik. Ben gak tempuk ngono gak ono sing ngepangan. Ya, iri aku keimangan terus aku sing keimangan ya monggo mawon. Berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi kondo Pak Sultan. Engko sing teko saiki panganane wake malah luwe-luwe gak kepangan. Ben digilir Pak Sultan. Kemudian ini poin yang menjadi bahasan kita, wasilul arham, menyambung hubungan kerabat. Nanti akan hadis-hadis selanjutnya akan melengkapi bagaimana menyambung hubungan kerabat itu. Apakah dengan kunjung-kunjungan atau telepon-teleponan begitu saja gitu. Yang kita salah. Jadi menyambung hubungan kerabat termasuk jalan untuk mendapatkan surga. Maka ini jangan menjadi sesuatu yang kita anggap remeh. Ya, ini suatu ibadah yang harus kita ambil perhatian sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Selain harus ikhlas, kita berusaha untuk semaksimal mungkin bisa melakukannya, menyambung hubungan kerabat. Yang sudah tersambung ya kita jaga. Ya kita jaga jangan sampai putus.
Karena yang namanya menyambung itu karena asalnya putus kemudian disambung. Tidaklah menyambung itu sesuatu yang sudah tersambung kemudian dinamakan menyambung, menguatkan. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan salat malam ketika orang pada tidur. Ya ini berat ini. Ya ini berat. Bagi orang yang tidak dikaruniai kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja menentangi bengi budal ngaji wis abot kok kayak mau wis mergawe gitu loh. Kok gak ngaji? Pegelen paling, Pak. Ngaji ya mene iku. Apa meneh kok bengi tangi gitu. Ya gitu. Dadi ki ya abot gitu. Kecuali orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bangun subuh itu, termasuk bangun subuh. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak membangunkan kita enggak akan bangun. Ya, kita enggak akan bangun. Makanya kan dalam faedah yang kita ambil dalam bab kemarin-kemarin itu doa bangun tidur, doa mau tidur. Ya, itu kan begitu, ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Karena memang yang menghidupkan Allah, yang mematikan juga Allah. Dengan membaca itu kita ingat, ya, kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa. Dan dengan itu kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah bangun kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Jadi tidur itu bagian dari kematian. Kematian yang temporer. Jadi segala puji bagi kita memuji Allah. Pertama-tama melek sadar yang kita ingat langsung Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Lisan dan hati kita. Segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana, yang telah menghidupkan aku setelah matikan aku. Siapa yang bangunkan kita? Allah Subhanahu wa taala. Bukan istri kita. Ya, walaupun digoyang-goyang, ini Allah enggak bangunkan, ya enggak bangun. Jantungnya diketok-ketok ya. Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusur, dan kepadanya kita akan kembali. Jadi kita harus berusaha, dan juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk bangun malam. Dan di antara yang memberatkan kita bangun malam karena dosa. Karena dosa, termasuk bangun subuh karena dosa. Jadi harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang dongo wae ora ya. Aku dongo tahajud berarti tangani temen padahal aku pegel kabeh. Ngono wis tangi ape turu meneh angel. Alam. Itu semua adalah amal-amal yang akan bisa masukkan ke dalam surga, dan yang intinya adalah tadi, ya, intinya adalah dalam bahasan ini menyambung hubungan kerabat. Jadi sambunglah hubungan kerabat, jangan putuskan hubungan kerabat. Allah menjanjikan surga bagi kita semua. Kemudian rawa Ahmadun bi sanadin sahihin. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda laha kepadanya, innahu man u'tiya hadzahu minar rifqi faqad u'tiya hadzahu min khairid dunya wal akhirah. Sesungguhnya siapa saja yang diberikan bagian minar rifqi, dari kesantunan, kelembutan, faqad u'tiya hadzahu min khairid dunya wal akhirah, maka sungguh telah diberikan kepadanya bagian dari kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Kita punya anak yang santun, kita punya anak yang lembut sikapnya, akhlaknya baik. Wah, itu kebaikan dunia dan akhirat. Kita punya suami yang seperti itu karakternya, sifatnya. Kita punya istri seperti itu. Wah, itu kebaikan dunia dan akhirat. Bersyukurlah walaupun dalam
hidup dalam gubung yang reot, suami yang halus, kalem, lembut gitu ya, gak tahu perkak-perkak, pemenang ngamplengan, masya Allah. Istri yang santun gitu, dengan suami itu lembut, gak tahu nyegrok-nyegrok gitu, apa menang nyentak-nyentak, gitu. Masya Allah, sewenang kayak Pak Sultan, sewenang ini, dunia dan akhirat Allah berikan kebaikan. Wasilatur rahimi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar. Dan menyambung hubungan kerabat dan berakhlak yang baik, dan perbuatan baik kepada tetangga itu memakmurkan negeri-negeri dan menambah umur. Jadi ini tip dari Nabi SAW nih, kapan negeri kita pengen negeri yang makmur gitu. Itu penduduknya itu jangan yang srodok-srodok gitu loh. Ya. Mensikapi apa-apa itu jangan marah-marah saja gitu ya, harus yang lembut sikapnya ngadepi apa-apa gitu. Ojo kok sing ndemong Ustaz sampai kemarin menghadapi apa-apa itu ya gerudak-geruduk gitu. Engko mari ku nyesel burine gitu. Gitu. Piring tepu pecahi plak-plak. Mari ngono ya gak urungane awak dhewe ya, bojone sing tuku ya. Atau ana dhuwit meneh nyesel kan. Ya, jangan sampai begitu. Dan mulai. Makanya dikatakan itulah sebuah kebahagiaan, kebaikan yang Allah berikan ketika di dunia gitu. Itu kebaikan, punya sikap yang lembut, yang santun, ya, tidak serodak-serodok, gitu. Tidak gerudak-geruduk, gitu. Nyikapi apa-apa itu dengan santun. Dan ada juga silaturahmi, menyambung hubungan kerabat, apik dengan kerabatnya dan sebagainya. Ini juga perkara yang baik, yang bisa menjadikan negeri menjadi makmur, gitu. Ini kabeh punya sikap yang lembut, punya akhlak yang baik, terjalin hubungan kerabat dengan kerabatnya dan sebagainya. Insya Allah tidak ada paling tidak ya sedikitlah konflik-konflik gitu. Sedikit akan terjadi sedikit konflik, sedikit salah paham gitu, dan lain sebagainya dari kerusakan-kerusakan akhlak, dari keburukan-keburukan yang ada di masyarakat, termasuk baik dengan tetangga, ini baik dengan kerabat, baik juga dengan tetangga, mensikapi apa-apa dengan lembut gitu, akhlaknya baik loh, luar biasa, makmur negeri ini. Adanya gontok-gontokan orang ya karena kemarahan-kemarahan yang meluap-meluap yang tidak terkendali gitu. Makanya di antara poin bagaimana dunia ini bisa makmur, gitu, negeri bisa makmur, adanya silaturahmi, salah satu poinnya. Makanya di sini dibawakan di sini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena sudah hampir 1 jam, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini berikan tambahan ilmu, pengetahuan tentang agama kita. Dan jika ada perintah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Jika itu larangan, berikan kemudahan kepada kita untuk bisa meninggalkannya. Semoga menjadikan kita lebih lembut, lebih berakhlak, lebih santun, lebih baik dengan sesama kita. Ya, kalau perbedaan mesti ada, tapi hendaknya kita sikapi dengan baik. Semakin ngaji ya semakin baiklah, bukan hanya dengan Allah tapi juga semakin baik dengan keluarga, semakin baik dengan tetangga-tetangga kita dan orang-orang sekitar kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.